Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah. هيا نستفتح الدراسة بقراءة الدعاء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هيا نبدأ الدراسة الآن. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian ilmu shorof untuk kelas mufrad pertemuan yang kedua. Pembahasan kali ini yaitu kita akan membahas tasrif istilahi fi'il thulathi mujarrad pola 1, yaitu wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Jadi kita di sini akan belajar rumus yang pertama atau wazan yang pertama dari fi'il thulathi mujarrad, yaitu fa'ala yaf'ulu. Ya. Baik, kita lanjut. Pola 1 ini ditandai dengan ain fi'il yang dibaca fathah pada fi'il madhi dan dibaca dhammah pada fi'il mudhari'nya. Jadi fa'ala yaf'ulu, ya. Nih, ain fi'il pada fi'il madhinya di fathah, kemudian ain fi'il pada fi'il mudhari'nya di dhammah, ya. Kita perhatikan yang warna merah, ya. Ain fi'il untuk fi'il madhinya itu fathah harokatnya. Kemudian yang fi'il mudhari'nya itu dhammah, ya. Jadi wazan yang pertama ini adalah wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Baik, kita lanjutkan, ya. Sekarang kita latihan untuk mentasrif, ya. Jadi ketika kita latihan untuk mentasrif, maka yang perlu kita perhatikan adalah satu, huruf antara wazan dengan mauzunnya, antara rumus dengan yang disandingkan dengan rumusnya ini harus jumlahnya sama. Itu yang pertama. Kemudian harokatnya juga harus sama. Kita contohkan di sini adalah fa'ala. Ini hurufnya ada 3, ya. Untuk wazannya hurufnya ada 3. Nasara di sini hurufnya ada 3, ya. Kemudian nanti kita lihat perubahannya. Misalkan ditambah ya, berarti nanti untuk mauzunnya juga ditambah ya, ya. Kemudian kalau ada yang ditambah dengan alif, maka kita sesuaikan perubahannya, ya. Mudah sekali. Jadi catatannya ketika mentasrif fi'il thulathi mujarrad itu kita samakan jumlah hurufnya. Kemudian yang kedua kita samakan harokatnya, dan yang ketiga kita samakan untuk tambahan huruf-hurufnya, ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ini adalah rumusnya, ya, wazannya untuk pola yang pertama, ya.
Jadi ketika kita membacanya bisa kita tambahkan untuk isim fa'ilnya ini fahuwa ya. Ada tambahan fahuwa. Ini hanya untuk memudahkan saja ya. Kemudian yang isim maf'ul kita tambahi dengan wadzaka ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fahuwa fa'ilun wadzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ala fi'il madhi yaf'ulu fi'il mudhari' fa'lan masdar maf'alan masdar mim. Fa'ilun isim fa'il maf'ulun isim maf'ul uf'ul fi'il amar la taf'ul fi'il nahi. Maf'alun isim zaman maf'alun isim makan mif'alun isim alat ya. Baik, kita baca untuk mauzunnya, yaitu di sini kita ambil dua ya, nasoro dengan bakasa ya. Nasara yansuru nasran mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun. Nasara fi'il madhi yansuru fi'il mudhari' nasran masdar mansaran masdar mim. Nasirun isim fa'il mansurun isim maf'ul unsur fi'il amar la tansur fi'il nahi. Mansarun isim zaman mansarun isim makan minsarun isim alat ya. Kita terjemahkan, nasara telah menolong, yansuru sedang menolong, yansuru akan menolong. Nasron pertolongan mansaran pertolongan. Nasirun yang menolong mansurun yang ditolong. Unsur tolonglah la tansur jangan menolong. Mansarun waktu menolong mansarun tempat menolong. Minsarun alat menolong. Nah, ini untuk menghafalkan ya. Kita coba untuk menghafalkan ya, biar nanti kosakata kita atau mufradat kita semakin bertambah ya. Jadi dengan banyak mentasrif maka mufradat kita, kosakata kita akan semakin bertambah ya. Kita baca yang bawahnya. Bakasa yabkusu baksan mabakasan fahuwa bakisun wa dzaka mabkusun ubkus la tabkus mabakasun mabakasun mibakasun. Bakasa fi'il madhi yabkusu fi'il mudhari baksan masdar mabakasan masdar mim. Bakisun isim fa'il mabkusun isim maf'ul ubkus fi'il amar la tabkus fi'il nahi. Mabakasun isim zaman mabakasun isim makan mibkasun isim alat ya. Kita terjemahkan. Bakasa telah memaksa, yabkusu sedang memaksa, yabkusu akan memaksa, baksan pemaksaan, mabakasan pemaksaan,
bakisun yang memaksa, mabkusun yang dipaksa, ubkus paksalah, la tabkus jangan memaksa, mabkasun waktu memaksa, mabkasun tempat memaksa, mibkasun alat memaksa. Nah, jadi seperti itu untuk mentasyrif ya, bisa dicoba sendiri, diulang-ulang biar semakin hafal dan mufradat kita semakin bertambah. Baik, kita lanjut ya. Latihan ya. Jadi dari tasyrif tadi kita masukkan ke dalam jumlah atau kalimat, kemudian kita deteksi sigotnya. Itu termasuk bentuk kata apa, bentuk sigot apa ya. Ayin sigotal kalimatil lati tahtaha khabtun fi kulli jumlatin. Ayin sigotal kalimatil lati tahtaha khabtun fi kulli jumlatin ya. Tentukan sigot atau bentuk kata yang bergaris bawah dalam jumlah berikut ini ya. Nah, kita contohkan di sini. Ini sudah ada jawabannya sekaligus ada soalnya ya. Soal yang pertama, yansurullahu ta'ala 'abdahu al-mu'mina. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong abdahu, hambanya, al-mu'mina yang mukmin ya. Yansuru di sini termasuk sigot apa? Nah, al-jawab, jawabannya adalah sigot fi'il mudhari ya. Nasara yansuru. Yansuru ini fi'il mudhari ya, mengandung arti akan ya, akan atau sedang ya. Kemudian yang kedua, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi, apabila datang pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan ya. Di sini nasru ya, yang digaris bawah adalah nasru. Nasru ini adalah masdar ya. Nasara yansuru nasron. Nah, nasru kalau sudah masuk ke dalam jumlah atau kalimat itu harokat akhirnya ini bisa berubah-ubah ya. Nah, kalau tadi kita tasrif itu nasron, di sini perubahannya menjadi nasru ya. Ini adalah masdar ya. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan kalau kita pemula. Oleh karena itu harus sering latihan ya. Yang ketiga, la tabkus rajulan an akli lahmil khinziri. La tabkus, janganlah kamu memaksa rajulan seseorang an akli lahmil khinziri, untuk memakan daging babi ya. Nah, la tabkus di sini dari bakasa tadi ya, bakasa ya bekusu, la tabkus. Nah, ini adalah fiil nahi ya, sigat fiil nahi ya. Kemudian yang keempat, utruk ma la yanfa'uka ya. Utruk ma la yanfa'uka, tinggalkanlah apa yang tidak bermanfaat untukmu ya. Utruk ma la yanfa'uka. Nah, utruk ini berasal dari taroka yatruku. Nah, kemudian fiil amarnya adalah utruk. Jadi utruk di sini adalah sigot fiil amar ya. Kemudian sabata aliyun bimakanihi. Sabata aliyun bimakanihi. Ali tetap di tempatnya ya. Ali tetap berada di tempatnya ya. Sabata aliyun bimakanihi. Sabata di sini apa? Nah, karena hurufnya 3 kita bisa menebak ini ya. Sabata fa'ala berarti fiil madhi ya. Demikian untuk latihannya, mudah sekali ya. Jadi ketika kita bisa mentasyrif, maka untuk menerjemahkan sebuah kalimat itu lebih mudah ya. Baik, kita lanjutkan. Catatan di sini untuk pola yang pertama ya. Catatan untuk pola yang pertama, masdar fiil tsulats mujarrad kadang tidak mengikuti wazan atau bersifat simai ya. Untuk mengetahui bentuk masdar harus melihat kamus dan dengan cara menghafal ya. Jadi masdarnya itu bentuknya berubah-ubah ya.
Oleh karena itu untuk pemula itu harus melihat kamus untuk masdarnya ya. Fi'il sulasi mujarrad itu masdarnya kadang tidak mengikuti wazannya, tidak mengikuti rumusnya ya, atau bersifat simai ya. Kemudian mauzun yang mengikuti pola satu paling banyak dibandingkan pola-pola yang lainnya. Sulasi mujarrad polanya ada 6 kemarin ya. Jadi yang paling banyak itu adalah pola 1, yaitu fa'ala yaf'ulu. Wazan fa'ala yaf'ulu ini mauzunnya lebih banyak. Oleh karena itu kita pelajari lebih dulu ya. Setelah itu baru wazan-wazan yang lainnya ya. Kemudian lafadz-lafadz yang masuk pola 1 kebanyakan berupa fi'il muta'addi dan terkadang berupa fi'il lazim namun sedikit. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Jadi kebanyakan membutuhkan objek ya. Nasara Muhammadun Zaidan. Nah ini nasara ini kan membutuhkan objek ya. Nasara Muhammadun Zaidan. Kalau di bahasa Indonesia kan Muhammad ini subjek, Nasara ini predikat, Zaidan ini adalah objek ya. Muhammad telah menolong Zaid. Nah, jadi lafadz Nasara ini membutuhkan objek sehingga disebut dengan fi'il muta'addi ya. Kemudian fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Contoh raqada. Raqada itu artinya tidur ya. Raqada Muhammadun, Muhammad telah tidur. Nah, kan tidak membutuhkan objek ya, sehingga disebut dengan fi'il lazim. Namun untuk pola 1 ini mauzunnya itu ya kebanyakan berupa fi'il muta'addi yang membutuhkan objek ya. Isim alat yang selanjutnya, catatan selanjutnya, isim alat tercetak dari fi'il sulasi mujarrad yang muta'addi, sedangkan fi'il lazim tidak memiliki isim alat. Jadi ketika kita mentasyrif ya, misalkan nasoro, maka membutuhkan objek, maka di sana ada isim alatnya ya. Ketika fi'il lazim maka tidak ada isim alatnya ya. Nah, yang selanjutnya ada pengecualian untuk isim zaman dan makan dari sebagian mauzun yang mengikuti pola 1. Jadi untuk isim zaman dan makan itu ada yang tidak sesuai ya, ada pengecualian ya, ada pengecualian. Contoh di sini kita contohkan adalah sajada yasjudu. Nah, isim makannya sajada yasjudu, harusnya kan masjadun ya, harusnya masjadun. Kalau menurut rumusnya itu harusnya masjadun dengan jimnya ini di fathah. Tetapi ini pengecualian sehingga di sini isim makannya adalah masjidun bukan masjadun ya. Kemudian pengecualian selanjutnya darosa yadrusu ya. Darosa yadrusu isim makannya adalah madrasatun bukan madrosun ya, madrasatun. Darosa yadrusu belajar, sajada yasjudu sujud ya. Nah, sajada telah sujud, yasjudu sedang sujud, masjidun tempat sujud ya. Darosa telah belajar, yadrusu sedang belajar, madrasatun itu adalah tempat belajar ya. Jadi ini pengecualian sehingga isim zaman dan makan itu memiliki 3 bentuk wazan ya. Yang pertama adalah maf'alun, kita contohkan di sini adalah maktabun, matlabun, matbakhun. Kemudian maf'ilun, kita contohkan masjidun, masyriqun, maghribun ya. Maf'alatun, madrasatun, mahkamatun. Jadi intinya di sini adalah untuk masdar itu kebanyakan itu kadang tidak mengikuti wazan. Kemudian untuk ada pengecualian untuk isim zaman dan makan. Isim zaman dan makan itu memiliki 3 wazan ya, 3 bentuk ya. Ada yang mengikuti maf'alun, ada yang mengikuti maf'ilun, ada yang mengikuti maf'alatun ya. Kita lanjutkan contoh soal ya, kita latihan untuk mentasyrif.
Tasriflah mauzun di bawah ini sesuai dengan materi beserta artinya. Qatala yaqtulu qatlan, ya. Kita tasrif, ya, kita coba tasrif, ya. Nah, ini qatala yaqtulu qatlan maqtalan fahuwa qatilun wa dzaka maqtulun uqtul la taqtul maqtalun miqtalun. Qatala fi'il madhi yaqtulu fi'il mudhari qatlan masdar maqtalan masdar mim qatilun isim fa'il maqtulun isim maf'ul uqtul fi'il amar la taqtul fi'il nahi maqtalun isim zaman maqtalun isim makan miqtalun isim alat, ya. Qatala telah membunuh, yaqtulu sedang membunuh, yaqtulu akan membunuh, qatlan pembunuhan, maqtalan pembunuhan, qatilun yang membunuh, maqtulun yang dibunuh, uqtul bunuhlah, la taqtul jangan membunuh, maqtalun waktu membunuh, maqtalun tempat membunuh, miqtalun alat membunuh. Nah, seperti demikian, ya. Nah, ini adalah jawabannya, ya. Jadi untuk mauzun-mauzun yang lain silakan dicoba untuk mentasrif sehingga mufradat kita semakin bertambah. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.